Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari 10 IPA 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Kerajaan Aceh. Kelompok kami beranggotakan Bintang Rais Habibi absen 8, Matthew Raditya absen 24, Haikal Albeni absen 25, Nafisa Akila absen 28, Rio Meilandri absen 33, dan saya sendiri Alexander Agnes absen 5. Yang akan kami bahas hari ini, pertama, ada pengetahuan umum mengenai Kerajaan Aceh. Lalu yang kedua, latar belakang Kerajaan Aceh. Yang ketiga, raja-raja dari Kerajaan Aceh. Yang keempat, kehidupan ekonomi dan politik di Kerajaan Aceh. Yang kelima, kehidupan sosial dan budaya di Kerajaan Aceh. Dan yang terakhir, peninggalan atau hasil budaya dari Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Kerajaan Islam ini memancangkan kekuasaannya di bumi Aceh lebih dari 4 abad lamanya, dan juga dikenal sebagai salah satu tempat kebudayaan Islam bermuara. Awal mula keberadaan Kerajaan Aceh Darussalam merupakan daerah taklukan dari Kerajaan Pedir dan Samudra Pasai pada tahun 1524. Saat Malaka jatuh dan runtuh karena Portugal pada 1511, Aceh Darussalam mulai meluaskan wilayahnya melalui pedagang-pedagang Islam yang melakukan perdagangan di Bandar Laut Aceh Darussalam. Kemudian wilayah Aceh Darussalam pun berkembang pesat setelah menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan mampu mendirikan kerajaan Islam yaitu Kerajaan Aceh. Pendiri sekaligus pemimpin pertama kerajaan tersebut adalah Sultan Ali Muhayyad Shah atau yang disebut juga dengan Sultan Ibrahim. Raja-raja Kerajaan Aceh. Yang pertama ada Sultan Ali Muhayyad Shah yang merupakan pendiri dan pemimpin pertama di Kerajaan Aceh. Beliau yang mengambil alih pengaruh dari Pedir, Dayak, dan Pasai pada tahun 1524. Pada tahun 1529, ia mempersiapkan armada untuk menggempur Portugis di Malaka. Ia memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1514 sampai dengan 1538. Yang kedua ada Sultan Alauddin Riayat Shah, merupakan Sultan Kesultanan Aceh ke-10 yang berkuasa dari tahun 1596 sampai dengan 1604. Ia mengembangkan kembali Angkatan Perang Aceh dan menjalin hubungan dengan Timur Tengah. Ia juga mendapatkan bantuan teknisi-teknisi perang dari Turki dan menggunakannya untuk menaklukkan Barus, Batak, dan Aru. Ia kemudian menempatkan saudara-saudaranya untuk menyerang saudara. Ia juga menyerang Johor dan Malaka pada tahun 1530 dengan 1568 sebagai bukti berkuasanya Aceh di kawasan tersebut. Yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh. Ia berkuasa dari 1607 sampai 1636. Ia menerapkan banyak kebijakan yang berdampak pada Kerajaan Aceh. Ia juga menerapkan hubungan politik yang kuat dengan negara Islam di Timur Tengah. Pada saat ia menguatkan angkatan perang dan membumikan kebudayaan Islam kepada masyarakat, ia sedang mendukung kegiatan sufi yang dilakukan Hamzah Al-Fansuri sehingga negara memiliki andil besar dalam tersebarnya kebudayaan Islam. Yang keempat adalah Sultan Alauddin Riayat Shah bin Munawar Shah. Ia merupakan Sultan Aceh dari garis keturunan Indrapura. Ia juga membuka luas perdagangan lada dengan bangsa Eropa di Aceh, antara lain James Lancaster dari Inggris serta Cornelis de Houtman. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh berfokus pada bidang perdagangan. Letak dari Kerajaan Aceh memungkinkan perkembangan yang lumayan pesat pada bidang tersebut. Pada saat pemerintahan Sultan Alauddin Riayat, Aceh berkembang menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara. Dagangan utama yang diperdagangkan Aceh berupa rempah-rempah, beras, dan beberapa tambang seperti emas dan perak.
Di sana juga biasa terjadi penawaran dagangan dari luar, seperti produk porselin dan sutra yang dibawa dari Jepang dan Cina. Akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, banyak pedagang Muslim yang kemudian mengalihkan kegiatan perdagangannya ke pelabuhan Aceh. Karena itu, Aceh ditunjang dengan ekonomi yang kuat serta kekuatan militernya. Dalam kehidupan politik Kerajaan Aceh, di antara pemimpinnya sering terjadi konflik. Sultan Alauddin memerintah Aceh selama 15 tahun, dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilan pemerintah didukung oleh kekuatan militer, terutama Angkatan Laut. Angkatan Laut Kesultanan Aceh memiliki armada kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai 700 prajurit. Sosial budaya di Kerajaan Aceh. Letak Kerajaan Aceh yang strategis membuat kehidupan sosial dan budaya menjadi berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat Makuta Alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa, contohnya seperti istana dalam Darut Donya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh. Nah, di sini kami mencantumkan beberapa peninggalan Kerajaan Aceh. Yang pertama ada Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra dulu digunakan sebagai tempat pertahanan melawan penjajah Portugis, di mana Sultan Iskandar Muda memberikan tugas kepada Laksamana Malahayati untuk memimpin pasukan di wilayah benteng ini. Benteng Indrapatra dibangun oleh Kerajaan Lamuri yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Aceh. Lalu ada uang emas Kerajaan Aceh. Uang emas Kerajaan Aceh merupakan uang logam yang terbuat dari 70% emas murni dan dicetak lengkap dengan nama raja yang memerintah Aceh. Koin ini menjadi harta karun yang sangat diburu oleh banyak orang dan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Aceh yang berjaya pada masa itu. Taman Sari Gunungan, salah satu peninggalan Aceh yang dibangun oleh keraton pada dulunya. Tetapi karena tidak terselamatkan dari serangan Belanda, taman ini dibangun kembali pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 sampai 1636. Taman ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda karena permintaan Putri Boyongan dari Pahang yang dicintainya. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Masjid ini juga sempat berjasa ketika tsunami besar yang melanda Aceh pada tahun 2004 lalu, karena merupakan satu-satunya bangunan yang berdiri kokoh saat tsunami terjadi. Kerkhof merupakan makam militer Belanda yang digunakan untuk mengubur tentara Belanda yang tewas selama peperangan dengan Kerajaan Aceh. Kuburan ini telah menjadi objek wisata menarik, terutama bagi wisatawan Belanda. Masjid Tua Indrapuri. Masjid Tua Indrapuri dulunya merupakan sebuah candi sekaligus benteng ketika Aceh dikuasai oleh Hindu. Pada tahun 1300 Masehi, agama Islam diperkirakan telah menyebar di Aceh, sehingga merubah fungsi candi tersebut menjadi sebuah masjid. Pintu Kop adalah pintu gerbang berbentuk kubah yang didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda. Sekarang, pintu Kop berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai